Oke, kita lanjut lagi tentang akusatif dulu. Ya, habis itu kita akan bahas soal nominatif itu berarti case yang berfungsi eh, sebagai subjek, predikat, nominatif, apposition, address, relation, absolute. Ya. Kemudian ada vokatif atau direct address, sapaan langsung, ya. Dan kemarin kita ada belajar akusatif, itu case yang membatasi, ya, atau menjelaskan, membatasi satu kata kerja atau menargetkan target dari kata kerja itu. Jadi akusatif case ini the case of limitation atau extension delimiting the action of both. Bisa membatasi atau memperluas tindakan dari kata kerja. Nah, yang pertama ada namanya direct object, objek langsung. Misalnya saya memberi uang, saya makan nasi. Nasinya apa? Objek. Jadi sekali lagi, akusatif itu apa? Akusatif case is the case of limitation or extension atau delimiting, ya, membatasi tindakan kata kerja. Pertama, direct object. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, connect akusatif. Nah, ini. Connect akusatif itu sebetulnya sama, ya. Akusatif yang direct objeknya itu align dengan kata kerjanya atau menjadi akar dari kata kerjanya. Misalnya contohnya, mereka bersukacita. Bersukacita ini kan kata kerja kan? Dengan sukacita yang besar. Sama sebetulnya. Sukacitanya di sini, objeknya, kata kerjanya bersukacita. Jadi antara kata kerjanya atau predikatnya dengan objeknya itu akar katanya sama. Satu bersukacita, satu sukacita. Gitu. Ya. You load people with burden. Kamu membebani orang dengan beban. Ya kan? Membebani apa? Beban. Nah, membebani kata kerjanya kan? Objeknya beban. Itu namanya konekusatif. Gampang kan? Contoh lain. Menggembalakan kawanan domba. Ya sama. Ya kan? Atau kamu berjuang atau bertarung dengan pertarungan baik. Jadi bertarung, bertarung apa? Pertarungan yang baik. Atau bertanding, pertandingan yang baik. Itu connect akusatif. Ya. Jadi antara kata kerja dengan objeknya itu align, sejalan. Dan sukacita, saya bersukacita dengan sukacita. Saya membebani dengan beban. Tahu nggak? Nah, saya berjuang dengan perjuangan. Jadi objek dengan kata kerjanya align. Align itu berarti sejalan atau selaras. Ya. Yang ketiga, namanya apa ini? Double akusatif. Akusatifnya dua berarti. Namanya double. Double itu dua. Berarti akusatifnya ada dua nih. Satu, nih, personal
orang, dan impersonal, bukan orang. Atau satu lagi, direct, langsung, dan predicate object. Jadi ada objek langsung, objek predicate. Satu lagi personal dan impersonal. Contoh, ya, anaknya meminta, aksi ini meminta ya, atau memohon. Nah, kepadanya, him, memohon kepadanya untuk roti, meminta roti kepada anaknya. Jadi akusatifnya ada berapa di situ? Dua. Satu roti, satu kepadanya, ya kan? Dia. Berarti satu orang, yang orang mana? Him. Yang benda, bread, roti. Ya, coba kita buka Matius 7 ayat 9. Kita sekarang lihat Yunaninya. Matius 7 ayat 9. Oke. Coba baca nih, hon ini aja dari sini. Hon ITC Arton. Nah, ya. Coba sekali lagi. On. Iya, auto Arton. Coba lihat yang di garis bawahi dengan yang cetak tebal. Di parsing. On akusatif kan? Iya. Pronoun relatif akusatif maskulin singular. Akusatif. Terus Arton. Iya, akusatif maskulin, noun akusatif maskulin singular dari kata artos artinya roti. Ya. Nah, sekarang kita terjemahinnya apa tadi itu? Ini. If his son, jika anaknya meminta dia roti atau meminta roti kepadanya, kan sama. Saya memberi uang kepadamu. Itu kan sama kan? Ada berapa objek di sini? Apa saja? Ya, sama uang. Anaknya meminta roti kepadanya atau meminta kepadanya roti. Gitu kan? Ini ada dua objek. Berarti itu double aku. Nah, satu orang personal, satu benda impersonal. Yang orang mana? Him-nya ya kan? Yang bendanya roti. Nah, inilah double akusatif. Kan tadi udah diparsing ya. Dua-dua akusatif kan? Nah, berarti double. Satu personal, satu impersonal. Nah, sekarang kita lihat diagramnya ya. Di kanan, open NT diagram. Bisa. Jadi harus lancar pakai by box-nya nih. Oh, yes, ya ini kan. ITC, dia tuh. On, Arton. Dua kan? Ini kan? Setelah ini kata kerjanya, ini on akusatif kepadanya, ya kan? Arton, roti. Oh, yes, auto anaknya meminta kepadanya roti. Minta roti maksudnya. Nah, ini double akusatif. Jadi kalau saya tanya, akusatif apa nih dua-duanya? Iya. Nah, sekarang jelasin. Berarti satu personal, satu impersonal. Yang mana yang personal? On. Dia.
Roti, Arton, benda, impersonal. Nah, ini impersonal. Satu personal, satu impersonal. Tapi ini dua-dua objek dari apa? Kamu jelasin lagi. Objek dari, kalau tadi akusatif langsung kan, direct objek, dia menjelaskan objek dari kata kerja kan. Nah, jadi kalau ini, dia menjelaskan double akusatif dari apa? Menjelaskan kata apa? Kata kerjanya ini, ITC. Meminta. Nah, itu kamu harus lengkapi. Jadi, on itu objek dari ITC, Arton objek dari ITC. Dua. Ya kan, double. Dua-duanya objek dari kata kerja IT. Nah, bukan WIOS loh. Tapi apa? ITC. Paham kan? Ya. Nah, itu double akusatif. Coba, nih. Yohanes 16:23 baca. Nih, yang ini, ikuti buku ini. Ini udah buka belum sih kan? Ya. Coba baca. Uh, uh, diftong. Hah? Iya, uden. OU dibaca U kan? Bukan O, tapi U. Uden. Ya, bukan udang. Oke, sekali lagi. KIN. ROTCT uden. Iya. Sekali lagi. KIN ekene. Ya. Semua baca, telat nggak apa-apa. Yang cepat itu kan berarti udah lancar. Kalau kamu telat-telat ya berarti belum lancar. Lama-lama nanti lancar. Oke, nggak apa-apa. Latihan terus. I N E K N T Hemera Eme U R O T C T E U A U D ya. Artinya apa ini? In that day you will not ask me anything. Nah, coba baca Inggrisnya juga. Oke, kalau LAI kita terjemahannya gimana? Yohanes 16 ayat berapa tadi? 23 ya. Nah, ini. Pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Nah, gitu kan? Itu artinya Inggrisnya ya in that day you will ask nothing of me atau you will not ask me nothing atau you will not ask me anything ya. Kalau LAI-nya apa? Pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepada. Oke, coba lihat bahasa Indonesianya dulu. Di situ subjeknya apa? Indonesia aja dulu. Pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Nah, kalau saya tanya, nominatif subjeknya mana? Kamu, ya kan? Predikatnya? Iya, tidak akan menanyakan. Predikatnya. Yang lengkap dong. Kalian kurang-kurang ini. Tidak akan menanyakan. Nah, objeknya
Ada dua itu. Apa, apa-apa, dan kepada. Ya, objeknya ada dua kan? Oke. Kalau Inggrisnya coba lihat. In that day you will ask nothing of me. Subjeknya apa? You. Predikatnya will ask, ya kan? Will ask. Objeknya nothing dan me. Ya kan? Dua. Nah, sekarang Yunaninya. Nih, ada eme, artinya me, uden, nothing. Dua kan? Objeknya dua. Oh. Tehemera. Oke. Eme ini apa? ROTCT uden. Ya. Jadi kalau kita klik kanan, sekarang lihat inti diagram. Lihat tuh gambarnya. NT hemera eke ini, tapi di sini X ya, subjeknya ada di dalam ROTCT. Nah, Yunani itu begitu. Tidak harus selalu secara eksplisit tertulis subjeknya di sini ya. Tapi dia ada di dalam orang kedua jamak, di dalam predikatnya. Tadi yang bertanya itu. Atau tadi terjemahnya apa? Menanyakan ya kan. Mana tadi? Nah, menanyakan. Jadi subjeknya ada di dalam kata kerja menanyakan tadi. Buktinya nih, second person plural kan? Subjeknya. Tertulisnya nggak ada. Itu nominatif itu nggak ada. Tapi ada di dalam ya, atau ada di dalam predikat. Oke. Nah, itu tentang subjeknya yang kalau di bahasa Indonesianya ada kamu ya kan? Apa di situ? Kamu ya kan? Nah, itu subjeknya. Inggrisnya you. Nah, Yunaninya nggak ada you di situ, tapi ada di dalam ROTCT-nya second person plural. Jadi kita belajar di Yunani 2 itu. Oke? Nah, sekarang kita lihat akusatifnya aja. Eme dan uden dua kan? Nah, ini namanya double akusatif. Yang mana yang orang? Ku ya kan? Eme. Apa-apa itu bendanya impersonal. Tapi dua-dua ini menjelaskan apa? Predikatnya. Apa itu predikatnya? Hero. Jadi dia objek dari predikat atau menanyakan. ROTCT menanyakan, ya kan? Jadi diterjemahkan apa? Kamu tidak menanyakan apa-apa kepadaku. Kamu tidak tanya apa-apa sama saya, gitu. Sama saya dan apa-apa itu objeknya. Jadi kalau saya minta jelaskan objeknya, oh ini double akusatif. Objek dari ROTC itu. Ya, objek dari predikatnya. Bukan hemera, bukan ekene, nggak ada hubungannya. Jadi dua ini ya, satu, dua, ini menjelaskan apa? Ini. Mudah nggak? Udah dong belum? Ngedong nggak? Ya, udah paham belum? Paham ya? Oke, sedikit ya lama-lama jadi bukit. Ya. Kok ketawa? Daripada nggak dong sama sekali, ini Bapak ngomong apa gitu ya. Dari awal sampai akhir nggak ngerti saya.
Itu double akusatif. Oke. Oh ya, lupa parsing tadi. Coba parsing. Eme. Ya udah. Pronoun akusatif singular, ya kan? Kemudian akusatif neuter singular dari kata udis. Artinya nothing. Tidak ada apa-apa. Ya. Nah, setelah parsing ya kamu jelasin. Oh, ini double akusatif. Menjelaskan objek. Jangan lupa kata objeknya. Objek dari ROTCT. Gampang ini. Kita cepat aja. Oke, ini harus naik angkot. Kemarin naik becak pelan. Sekarang naik angkot. Minggu depan ah, iya. Oke. Ini lah. Hah? Iya. Oh, iya, mana si Sapling? Hah? Udah pulang Penias? Gak ada kabar? Kan teman dekat kamu, Oktober. Iya. Hah? Udah ganti nomor ya? Hah? Oh, diblokir juga? Masa teman sendiri diblokir? Oke lah. Semoga dia dapat. Kalau memang mau kerja ya kerja lah. Daripada sekolah juga. Ya karena saya lihat dia juga bingung-bingung ya. Kadang di kelas. Oke. Nah ini contoh lain. You need someone to teach you. Oke, coba baca ini ya. Palin XCT coba nih. Mana ini? Indra. Iya, halo. Palin, Krean, EGT, Tu, ya. Didaskin, Pumas. Nah, Ta, Stoikea, Tes, Arkes, ya. Ton, Logion, Tu, Teo, ya. Teo. Diftong, ingat. Ini banyak salah baca. To, salah. Karena diftong apa? Tu, ya. Teu. Nah, ini kan diftong juga kan? Teu. Oke, lihat yang di garis bawah ini. Pumas. Ini berarti personal ya kan? Nah, stoikea, the basic principle. Nah, ini impersonalnya. Dua-duanya double akusatif.
Objek dari teach, ya kan? Mengajar apa? Kamu. Dan mengajar apa ini? Hal-hal dasar. Basic principle. Oke, ini berarti 5/12-nya. Oke, ini double akusatif. Setelah itu kita mau lihat ini. Subjek dari infinitif. Nah, dia tadi biasanya kan kalau akusatif fungsinya objek, ya kan? Tapi ketika ada infinitif yang diikuti, maka dia jadi subjek. Akusatif kan kita taunya tadi objek kan. Jadi objek. Nah, tapi sekarang ketika ada infinitif yang mengikuti akusatif itu, dia bisa jadi subjek. Contoh, ya. Coba bacaan itu, Lukas 11:18. Beelzebul daimonia. Susah sih baca itu. Oke, sekali lagi. Hoti ekvalen meta daimonia, ya. Nah, sekarang lihat di situ. Yang mana? Oke, kita artikan dulu ya. Kalau Lukas 11:18. For you, coba baca ini. Oke, I drive out demons by Beelzebul. Kalau Indonesianya gimana? Terus? Yang ini aja. Yang ininya aja, nggak usah semua ayat. Kalian dapat tahu, aku mencoba. Iya, itu. 11:18 ya. Nih. Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, ya kan? Itu bahasa Indonesianya. For you say I drive out demons by Beelzebul. Nah, oke. Sekarang lihat Yunaninya. Akusatifnya kan ini ya, me. Kalau kita parsing, me itu personal pronoun akusatif singular. Dari kata ego artinya I. Nah, kalau jadi objek jadi aku. Ya, aku ya kan, me. Akusatif. Terus infinitifnya mana? Ini, ekbalen. Ekbalen itu artinya mengusir. Ya kan? Indonesianya mengusir. Cast out. Ekbalo. Nah, ekbalen coba parsing. Infinitif kan? Present aktif. Nah, ada infinitif apa kan? Ekbalen kan? Lalu ada akusatifnya kan?
Nah, harusnya mengusir aku, tapi dibalik. Aku mengusir. Jadi objeknya, akusatifnya jadi bukan jadi objek. Kalau jadi objek kan mengusir aku. Kalau dijadikan subjek berarti apa? Aku mengusir. Itu hati-hati ya. Bukan mengusir aku, itu dengan aku mengusir itu udah beda artinya. Ya kan? Mengusir aku dengan aku mengusir. Sama atau beda? Beda. Jadi hati-hati kalau ketemu infinitif, maka akusatif me ini jadi subjek. Maka diterjemahkan di sini aku mengusir. Bukan mengusir setan mengusir aku, jadi terbalik. Aku mengusir setan. Oke, I drive out demons ya. Nah, itu namanya subjek infinitif. Jadi perhatikan kalau ada infinitifnya itu jadi subjek. Seperti ini, Philippon phonesai. Ya. Phonesai ini juga infinitif. Maka bukan memanggil Filipus, tapi Filipus memanggil. Nah, itu. Karena phonesai ini infinitif. Ya. Terus to ekein me. Ekein itu artinya memegang. Me aku. Jadi aku memegang, bukan memegang aku. Karena ekein ini infinitif. Nah, jadi subjek. Itu diingat ya. Oke, nggak ada yang sulit ini. Sekarang aposisi. Nah, waktu belajar nominatif, kamu belajar aposisi nggak? Iya. Iya, keterangan tambahan. Ada kan? Yang kalau di garis diagramnya itu pakai sama deh. Di akusatif juga ada. Bedanya case-nya aja, satu nominatif, satu aku. Jadi akusatif apposition itu akusatif untuk menjelaskan keterangan tambahan. Contoh, ini dia ya. Coba baca nih, Matius 2 ayat 6. Egumenos, poimane, ton laon, mu, ton, Israel. Iya, coba lagi. Egumenos, hmm. Hmm. Iya. Coba ya, artikan. Inggrisnya dulu. Bahasa Indonesia-nya sesuai ini. Ayo, gak usah semuanya. Jangan semuanya. Semuanya juga apa? Iya, coba. Matius 2 ayat 6. Oke, jadi rulерnya itu kan ada dulu ya. Nih, pemimpin akan mengembalakan umatku Israel. Oke, ruler itu maksudnya si penguasa, pemimpin akan menggembalakan umatku Israel. Nah, lihat di sini yang dicetak tebal. Ton Israel ya kan? Coba parsing. Parsing. Akusatif, noun, akusatif, maskulin, singular. Dari kata Israel artinya ya Israel. Akusatif kan? Akusatif apa di situ? Apposition. Loh, kok bisa? Coba kita lihat diagramnya ya. Keterangan tambahan itu.
Ada sama dengannya nggak? Ada. Dia menjelaskan aposisi terhadap kata apa? Kata apa? Aposisi terhadap kata apa? Israel itu menjelaskan aposisi kan? Aposisi apa? Ya, akusatif aposisi kan? Jadi dia keterangan tambahan terhadap kata menerangkan keterangan apa dia? Umat, laon atau bangsa ya kan? Nah, jadi di sini my people, umatku, siapa umatku? Jadi Israel ini keterangan tambahannya terhadap kata people. Berarti apa di situ? Kamu jelasin lengkap, coba. Aposisi maksudnya menjelaskan keterangan tambahan terhadap kata atau dari kata ten atau ton lah. Lihat ininya, bukan menggembalakan, tapi bangsanya ini, umat. Nah, makanya dia sama dengan di sini kan, paham nggak? Nah, itu aposisi. Contoh kedua, coba kita lihat Matius 21:5, coba buka. Matius 21, box-nya. Oke, ya, coba baca ini aja, nggak usah semua. Hai. Hupo Sugio. Iya. Sekali lagi. Iya. Coba satu orang. Nih, Elna. Hupo Sugio. Iya. Oke, good. Kalau Inggrisnya apa? Iya. Sambil kamu nambahin kosakata ya. Misalnya tadi Israel, Israel. Laon itu umat. Nah, jadi diingat. Oh, laon, umat. Ya. Nah, sekarang Wion. Nah, oh, the full. Oke, coba Indonesianya. Apa? Lihat. Dan terus, ah, ini. On a coal, the full of a donkey. Ah, ayo, mana itu? Hmm? Seekor keledai beban yang muda. Sampai situ. Bodoh. Ya. Mengendarai seekor keledai beban yang muda. Oke. Sekarang kita lihat posisinya mana? Lihat, tuh. Kan udah dikasih tahu nih, cetak tebel kan? Coba parsing Wioni. Noun, akusatif. Iya. Noun, akusatif, maskulin, singular. Akusatif apa? Aposisi. Maksudnya gimana itu? Posisi. Berarti maksudnya apa?
Jadi kata beyond itu tambahan, keterangan tambahan, kolon. Nah, oke. Coba satu lagi, misalnya ini Kisah Rasul 6 ayat 5. Ya, nggak usah semua, kita baca yang ini aja soalnya. Excel, Excelesaton, Excelesanto, terus Stefanon, Andra, Pleres, Pisteos. Oke, sekali lagi. Stefanon, Pleres, Pisteos. Dulu. Kok jadi nggak bisa baca? Sekali lagi. Terus? Hah? Pisteos. Oke, bahasa Inggrisnya. And five. So they choose Stephen. They chose Stephen. Man full of faith. Coba bahasa Inggrisnya apa? Mana? Bahasa Indonesia-nya mana? Ya, mereka memilih Stefanus yang penuh iman. Udah situ. Man full of faith. Mereka memilih Stefanus, orang yang penuh iman. Oke. Kalau udah ngerti terjemahnya, kita lihat parsingnya. Di situ kata akusatifnya apa? Andra. Ya kan? Nah, coba parsing. Akusatif maskulin, cuma Akusatif maskulin. Nah, akusatif maskulin. Dari kata anel artinya laki-laki. Ya. Anel laki-laki. Man. Bisa juga manusia secara umumnya, tapi bisa juga artinya laki-laki. Oke. Nah, akusatif apa itu? Posisi. Coba lihat. Posisinya gimana? Lihat tuh. Keterangan tambahan terhadap Stefanos. Stefanus. Ya. Jadi keterangan tambahan Stefanus. Oh, Stefanus itu orang penuh ini. Ya kan? Iya. Ini juga di sini kudus. Ya, penuh iman dan roh. Oke, itu posisi. Paham belum? Paham, Pak. Kalau sudah kita lihat contoh akusatif yang lain lagi. Nah, sekarang lihat kita udah berapa belajarnya? Udah 1, 2, 3, 4, 5. Nih, yang akusatif substantifal ini selesai. Ya.
Nah, sekarang ada namanya adverbial akusatif. Kan waktu kita belajar kalimat itu kemarin ada 5 unsur kan, 5 konstituen kan, subjek, predicate, objek, atau modifier, istilahnya skema. S subjek, objek, modifier, ya kan? Nah, akusatif kan fungsi utamanya tadi apa? Objek kan? Ini akusatif. Terus kalau subjek biasanya dominatif. Ya, nanti kalau predikat itu kata kunci. Tapi adverbial ini diisi apa? Kalau subjek ada nominatif, objek ada akusatif. Kalau adverbial ternyata bisa diisi satu. Ya kan? Adverbial itu artinya ini. Ya, menjelaskan kata kerja atau memberi keterangan pada predikat atau kata kerja. Contoh misalnya, saya berlari dengan cepat. Adverbialnya apa? Cepat. Menjelaskan kata apa? Cepat itu menjelaskan kata apa? Kata kerjanya apa? Lari. Iya. Jadi cepatnya itu menjelaskan larinya kan. Ibu memotong dengan rapi. Rapi. Potongnya rapi gitu. Nggak berantakan. Kayak kamu. Ya. Jadi kata rapi itu apa? Adverbial. Kenapa dia adverbial? Karena dia menjelaskan kata kerja kan. Ini adverbial. Ini kan nih. Saya sudah pernah bilang, namamu kamu lupa nggak apa-apa. Yang ini jangan. Apa arti adverbial? Kalau modifier? Nah, kata benda. Ingat nggak? Saya kasih contoh Pak, gadis cantik. Bukan gadis cantik. Cantiknya modifier. Dia menjelaskan kata gadis kan. Dasar gadis itu kata benda. Oke, jadi beda modifier dan adverbial. Satu menjelaskan kata benda itu modifier, adverbial menjelaskan kata kerja. Nah, di akusatif ini temu nih. Seperti kalau yang di atas substantif yang bendanya. Makanya dia jadi objek. Objek diisi oleh akusatif kan. Kalau subjek oleh nominatif. Kalau predikat kita belum belajar. Tapi kalau adverbial bisa diisi oleh apa? Substantif. Nominatif bisa. Ya. Ada kemarin adverbial nominatif. Coba lihat, ada nggak? Nggak ada kan? Nah, berarti ya nggak ada. Jangan diada-adain ya. Ya, Pak. Nih, nggak ada kan? Ada adverbial? Ya, nggak ada. Berarti nominatif hanya subjek. Nah, predikat dia nggak bisa, objek nggak bisa, modifier juga nggak bisa, adverbial nggak bisa. Tapi akusatif ada fleksibel. Bisa ke objek,
Bisa adverbialnya berarti apa artinya? Kalau adverbial itu menjelaskan, iya menjelaskan kata kerjanya. Ketiga ini major, minor, itu harus hafal. Measure artinya ukuran. Misalnya ukuran itu kayak dalam, berapa jauh, berapa luas, berapa tingginya, ya kan? Apalagi yang ukuran banyak, sedikit, ya kan? Itu ukuran. Minor artinya apa? Cara. Apa minor artinya apa? Cara. Tadi dia berlari dengan cepat. Nah, itu cara. Cara dia lari gimana? Ya. Dia berjalan lambat. Itu cara atau ukuran? Dia berjalan cara jalannya lambat. Dia berjalan sepanjang 10 kilo. Ukuran. Bisa ditanya. Jadi 10 kilo itu menjelaskan apa? Ukuran dari dia jalan. Tapi kalau dia berjalan cepat, cara dia berjalan. Jadi ada measure, ada measure. Nah, yang ketiga, ini namanya respect. Respect itu berarti menunjuk sesuatu atau menghormati sesuatu. Jadi kita lihat contohnya ya. Oke, yang pertama measure. Measure berarti dia menjelaskan ukuran dari kata kerja itu. Pusatinya berfungsi sebagai ukuran dari kata kerja. Nah, ukuran dari apa? Jangan cuma ukuran doang, tapi ukuran dari apa? Kerja. Misalnya tadi, dia berlari sepanjang 10 kilo. Berarti apa ukurannya? 10 kilometer. 10 kilometer itu fungsinya apa? Menjelaskan ukuran dari berlari. Ya kan? Paham? Paham. Misalnya, dia, apalagi contoh lainnya, dia menggali lubang sedalam 10 meter. 10 meter. Nah, menjelaskan apa itu 10 meter? Ukuran dari menggali. Bukan lubangnya, menggalinya. Menggalinya 10 meter. Oke, itu ya, measure. Nah, contoh di Alkitab misalnya, sekarang kita lihat. Nih, Matius 26, 39 ya. Coba baca dulu. I Mikron auto ya. Serpon bahasa Inggrisnya. Oke, coba Indonesianya apa? Saya Matius 26, 39. Itu kenapa laptopnya? Hah? Udah buang aja.
Otomatis 26, 39. Oke, coba ya. 26 berapa? Oke. Coba Indonesia apa? Iya. Maka ia maju sedikit, dia sujud. Udah, nggak ada berdoa di situ. Fell on his face itu maksudnya dia bersujud. Nah, oke. Nah, akusatifnya apa di situ? Mikron kan? Coba parsing. Kalau on itu kan udah pasti nominatif maskulin. Iya, maskulin, singular. Mana mikron? Akusatif kan? Coba parsing lagi. Nih, adjektif, akusatif, neuter, singular. Dari kata mikros artinya kecil. Liter. Nah, kalau kecil itu udah pasti ada ukuran kecil, ukuran besar, XL, XS. Ya kan? Nah, kalau nggak tahu ukuran ya ingat aja ukuran sepatumu. Oke, kecil itu ukuran measure, ya kan? Oke, sekarang kita lihat anti-diagram. Tuh, mikronnya menjelaskan kata apa? Go, ya kan? Procel, poel, ton. Atau apa di situ? Pergi. Apa itu? Maju. Atau pergi. Atau melangkah, gitu ya. Tapi melangkahnya ukurannya apa? Sedikit. Atau kecil. Nah, Indonesianya, ia maju sedikit. Atau ia pergi sedikit. Melangkah sedikit. Ya kan? Going a little farther. Nah, jadi kata mikron atau sedikit ini menjelaskan apa? Measure dari proel ton, maju. Ya kan? Ya. Contoh lain. Lukas 22:41. Coba buka Lukas 22 ayat 41. Nah, ini ya. Oke, sekarang baca yang ini. Kai, autos, apes paste, litu bolen. Iya. Sekali lagi. Kai, litu. Coba Elis samain. All six.
Itu batu ya. Boleh. 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 Boleh itu lemparan ya. Oke. Coba Inggrisnya. Ya. Then he withdrew from them about a stone's throw. Ya. Oke. Indonesianya coba buka. Iya. Nah, kalau yang dari Indonesia itu yang mana ukurannya? Measure-nya mana? Iya. Se sepelempar batu jaraknya. Kira-kira ya berapa meter lah itu ya. Pakai istilahnya ya zaman dulu kan belum ada meter, kilometer ya. Iya. Sepelempar batu jaraknya. Oke, kalau kita lempar batu ya paling 10 meter ya. Nah, kira-kira jaraknya ya 10 sampai 15 meter. Nggak mungkin 1 kilo. Emang kamu bisa lempar batu 1 kilo? Nggak tahu ya. Ah, kalau di Olimpiade itu berapa ya? Batu, tapi tergantung ukurannya ya batunya. Tolak peluru kan? Ya. Itu paling jauh berapa? 3 meter. Ya. Kok jadi itu? Oke, kita kembali situ ya. Pelempar batu jarak ini ukuran. Ukuran dari apa? Measure dari apa? Measure dari apa? Menjauhkan ya kan? Menjauhkan di diri. Jadi dia menjauhkan diri seberapa jauh? Kira-kira sepelempar batu jauhnya. Ya, satu lemparan batu ya mungkin 20 meter lah. Gitu. Nah, kira-kira dia menjauh. Jadi dia menjelaskan kata kerjanya apa? Apes paste itu menjauhkan di diri. Kalau Inggrisnya withdrew ya kan? Nah, jadi stone's throw ini menjelaskan menjauhkan diri atau menarik diri. Ya, menarik diri dari mereka kan Yesus selalu gitu kan. Banyak yang rame-rame mau menyerang dia, dia narik diri. Oke. Nah, sekarang Yunaninya nih. Coba akusatifnya ini kan bolen, benar? Parsing. Noun akusatif feminim singular. Dari kata boleh artinya lemparan. True. Lemparan. Bukan melempar, melempar kata kerjanya, tapi lemparan kata bendanya. Lemparan ya. Nah, oke, sekarang kalau saya tanya misalnya akusatif apa itu? Lihat bolen ini. Measure atau ukuran dari apa? Menjauhkan diri tadi kan. Apes pas. Ya, kamu lihat aja. Ini garisnya di atasnya apa? Ini kan. Nah, berarti yang bawah menjelaskan yang atas. Berarti boleh menjelaskan apa? Measure. Measure dari paste. Apes paste. Itu yang lengkap. Jadi pastinya mesti lengkap. Terjemahannya juga. Maksudnya terjemahannya lengkap dan penjelasannya harus lengkap ya. Sekali lagi, bolen itu apa? Menjelaskan measure. Ukuran dari apes paste. Gitu. Ukuran dari menarik diri tadi, ya, atau withdrew tadi.
Oke. Ini measure. Nah, ini ada lagi misalnya gini. 5 bulan, 2 tahun, itu semua ukuran lah ya. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat contoh manner. Manner tadi apa itu? Cara. Jadi saya kasih contoh apa? Misalnya tadi memotong dengan cepat, berjalan dengan lambat, ya. Menulis dengan bagus, rapi. Nah, itu cara namanya. Apalagi? Hah? Apa? Iya, menyuci dengan bersih. Nah, itu caranya ya. Manner. Apa? Coba. Iya, kamu mau ngomong apa tadi? Hah? Oh, Firda. Apa? Belajar dengan tekun. Nah, tekunnya itu cara. Ya. Oke. Sekarang Matius 5:24. Coba baca ini. Upage. Adelpho. Diphthong. Su. Nah. Ingat diphthong. Oke. Sekali lagi. Adelpho. Su. Oke. Inggrisnya first. Yeah. First, go and be reconciled with your brother or sister. Oke, sekarang bahasa Indonesia-nya apa dong? Iya, Matius 5:24. Di situ diterjemahkan apa Indonesianya? Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Itu aja ya. Pergilah, berdamailah terlebih dahulu dengan saudaramu. Yang mana yang cara? Cara, bukan kata kerjanya. Iya, dahulukan ya kan? Nah, itu caranya. Oke. Dahulukan damai. Ya, ya. Misalnya ini mungkin ini lebih jelas yang Roma 3:24 ini. Oke. Dikayo. Iya. Te auto ariti. Dikayo menoi dorean te auto ariti. Sekali lagi. Iya. Inggrisnya? Oke. Coba buka Roma 3:24. Bahasa Indonesianya apa? Hah? Ini aja yang sesuai ini. They are justified freely by His grace.
Ya, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Tuh. Masih nggak ini? Indonesia jelek, Inggris jelek, Yunani jelek. Nah, dapat orang jelek nanti. Oke. Dan oleh si karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Situ dulu. Nah, mannernya mas? Dengan cuma-cuma. Iya benar. Dengan cuma menjelaskan kata kerja Kerja. dibenarkan. Itu November nggak ada. Oke, sekarang ini ya dengan cuma-cuma itu tadi apa? Sangat sangat dari Indonesia. Sekarang lihat Yunaninya dibenarkan dengan cuma-cuma. Cuma-cuma di situ akusatif. Namanya di sini dorean. Coba parsing doreannya. Dorean. Apa di situ? Adverb ya. No. Oke ya, cuma-cuma benar. Nah, sekarang coba kita lihat anti diagramnya. Kalau di parsing itu adverb, ya. Tapi cuma-cuma menjelaskan apa di situ? Di kayu menoi. Nih lihat tuh. Menjelaskan apa? Manner. Manner dari di kayu menoi. Kan ini tadi kan udah baca. Apa? Di kayu menoi. Nih. Maka doreannya tuh di bawah, ditaruh di bawah di kayu menoi. Iya. Nah, itu cara ya. Oke, sekarang yang terakhir respect. Jadi respect itu dia membatasi kata kerja, ya, membatasi kata kerja dengan menunjuk sesuatu atau reference to atau concerning tentang. Misalnya nih, saya menulis tentang puisi. Saya menulis tentang pengalaman jalan-jalan. Saya menulis tentang cerita masa lalu. Nah, cerita masa lalu, misalnya di situ apa? Respect. Dia menjelaskan menulis apa? Cerita masa lalu. Jadi dia membatasi kata kerja menulisnya, bukan menulis ini, menulis itu ya. Tapi menulis yang ini loh, bukan yang lain. Nah, itu respect. Saya menulis tentang PR kemarin. Nah, oh, kamu nulis PR, oh bukan yang lain. Ya. Nah, itu namanya respect. Oke. Contoh Lukas 7:29 ini ya. Nah, coba baca. Jadi
Oh, itu Yoanu. Nah, oke, sekali lagi. Edi, Yoanu. Iya, Yoanu. Oke, Inggrisnya sekarang. They acknowledge. Iya, they acknowledge God's justice, having been baptized with the baptism of John. Oke, sekarang Indonesia apa? Nah, ya, karena mereka bukan, enggak cuma itu. Ini, mulai ini kan, lihat tuh. Acknowledge God's justice, having been baptized with the baptism of John. Berarti mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Oke. Tapi lihat di sini. Ada kata to baptisma kan? Ya kan? Coba parsing. Noun akusatif, neuter singular. Dari kata baptisma. Artinya baptisan. Ya kan? Baptisan. Oke. Itu akusatif apa? Respect. Maksudnya baptisan apa? Baptisan Yohanes. Nah, jadi sebelum gereja berdiri itu ada namanya baptisan Yohanes. Bukan baptisan gereja, karena Kristus belum menurunkan Roh Kudusnya kan gitu kan. Nah, ini masih baptisan awal, baptisan Yohanes. Nah, baptisan Yohanes. Jadi kata baptisan itu adalah respect dari apa? Baptisan, membaptis kan? Coba klik kanan, lihat anti diagram. Dia respect terhadap kata apa? Baptis ten tes. Ini baptisan Yohanes. Iya. Jadi bukan baptisan seperti sekarang ini. Ini baptisan Yohanes. Jadi baptisan ini menjelaskan respect dari baptis ten. Kamu lihat, tinggal lihat ini. Nah, garisnya. Itu namanya respect. Contoh lain. Coba buka lagi nih. Nah, ini Kisah 2 ayat 37. Coba baca lagi. Aku santes. Kardia. Oke. Sekali lagi. Kardian. Ya, kate nugesan dan kardian. Ya. Oke, Inggrisnya? Ya, you were pierced to the heart. Oke. Coba buka Kisah 237. Indonesia ini apa?
Hmm? Iya, benar. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Kok gelisah? Yang ITB aja bukan. Oke, ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu. Nah, kira-kira dari Indonesianya aja nih ya. Yang mana respect? Respectnya mana? Terharu. Menjelaskan kata apa? Mendengarnya. Ya, oke. Mendengarnya. Bukan ya. Hatnya. Hati, hati itu maksudnya di sini terharu. Jadi they were pierced. Oke, ini terjemahan Indonesia yang kurang ada ya. Oke, kita tinggal di Indonesianya agak beda. Nah, ketika mereka kita lihat Inggrisnya aja. Ketika mereka mendengar ini, mereka kayak tercabik gitu loh, terkoyak. Terkoyak apa? Hatinya, ya. Jadi kata hati di sini itu menjelaskan terkoyak. Ya, terkoyak hatinya ya mungkin orang bingung ya. Maka Indonesia terjemahan terharu gitu kan. Nah, tapi sebetulnya bahasa aslinya terkoyak hatinya. Apanya yang terkoyak? Hatinya. Nah, itu respect. Kamu nulis apa? Oh, saya nulis tentang ini. Nah, ininya itulah respect. Baptisnya apa? Baptisan Yohanes. Nah, itulah respect. Ya. Oke lah, satu lagi. Allah kayaknya kita bisa buat gereja nih. Gereja bahasa lidah. Oke, coba satu orang nih. Yang belum siapa ini? Nih, Jufri. Hmm. Upol tu Angelion. Angelion. Ya. Coba ini. Setiaman. Dedoki. Mhm. Peace. Tenai. Ya, Evangelion. Evangelion. Iya. Oke, Inggrisnya sekarang. Entrusted with
With the gospel, ya. Oke, Indonesianya apa? Hmm? Oke, ini sebaliknya karena Allah telah mengangkat kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Nah, Injil itu loh, the gospel. Ya, jadi kalau Indonesianya Injil nih. Berarti dia respect terhadap apa? Enggak, Injilnya respect terhadap kata apa? Bukan, mempercayakan. Ya kan? Mempercayakan Injil. Nah, ini. And trusted. Oke, sekarang coba kita buka ininya ya, diagramnya. Jadi kamu harus belajar baca ini, diagram ini. Tu Evangelion, respect terhadap apa? Pisteu, tena. Ya, mempercayakan Injil. Oke. Jadi kalau bab 1 ini bab 2 ini kita sudah selesai. Jadi ada nominatif itu subject, predicate nominatif, apposition, address, relation, absolute, hanging. Lalu lokatif, direct address, akusatif itu direct object, connect akusatif, double akusatif, subject infinitive, apposition, akusatif measure, manner, dan respect. Nah, saya tugasin latihan ini. Ada 10. Ngeri. Hah? Oke. Ya kan kita tancap gas. Gaskan. Oke. Nah, 10 ini kamu kerjakan berdasarkan yang ini. Ya. Jadi garis bawah. Berarti pertama list. Oke. Lalu terjemahkan Indonesia, Inggris. Habis itu parsing yang kita apa? Habis itu lihat inti diagramnya. Baru lihat ini nominatif apa, akusatif apa, baru penjelasan terakhir. Biasa ini. Jangan. Yang kita kerjakan. Iya. Biasa. Tentang mungkin lebih. Iya. Jadi kemacetan itu kan seperti itu lebih penolidan. Ya ini semua. Semuanya nominatif, nominatif, akusatif, aktif. Maksudnya dari sisi yang mana? Di pengertian yang sebelumnya sih, Pak. Tapi mungkin lebih ke nanti pada instruksi yang jadi kamu yang kita tadi baca atau tulis, terus nanti lihat aja dulu terjemahan Inggrisnya, ya. Baru nanti parsing, baru lihat diagramnya, lalu penjelasan nominatif apa, misalnya di Paulos. Ini Paulosnya nominatif apa, nanti kamu Timoteo, nah, jadi kita ulangi lagi, nggak hanya akusatif tapi dari nominatif, vokatif, akusatif. Ini practice exercise-nya, kamu kerjakan, ya. Teman-teman bisa kembang. Lalu nanti
kita masuk ke bab 3 genetic soup. Jadi kita akan pakai ini ya. Ya, going deeper. Nanti kalau ada tambahan saya pakai buku yang sudah saya kasih juga. Oke, ini kerjakan kelompok aja, 10 soal. Ya, berarti tambah yang ini 14 soal. Kita akan bahas nanti sebelum masuk genetik. Itu berarti di ini ya, jangan salah ya. Ini soalnya nggak ada halamannya. Sebelum genetic case, ya chapter 2 akhir. Ini banyak catatan kaki. Catatan lagi nggak usah dilihat. Ini sebetulnya ada kosakata sih yang penting ya dari contoh-contoh tadi. Tadi saya bilang ini memang nggak perlu dihafal tapi ya dibaca-baca. Latihan bacanya kayak gini. Amatano, aku berdosa. I sin ya. Memang dia pakai bahasa Inggris. Mau nggak mau kamu terjemahin ya. Amatano, aksio, aku berdosa, arton, domai, deo, so, aton. Nah, itu bacanya. Nah, coba ya dari atas. Ira itu pintu gerbang ya. Lagi. Arah Lambana. Mengerjakan. Aku Pak, aku ya. Apa? Pensio. Berita. Emak. Pariseni. Pariseni. Aku apa di samping atau aku hadir dari sini. Para Lambana, I take with long, ya,
I take to myself, aku membawa atau memikul gitu ya. Mikros tadi kecil ya. Ekonomio aku membangun. Martus bersaksi ya, saksi. Marturia kesaksian. Kalau Martus saksinya orangnya. Kalau Marturia kesaksiannya. Oh, I lose. Aku kehilangan ya kan. Herdaino aku dapatkan. Gain. Kalau komai aku berbangga. Kalau baik. Kainos baru. New ya, unused. Oke. Coba lagi ini. Sperma. Gitu ya. Jadi ini ada kosakata untuk memorize, dihafal, tapi ada kosakata untuk recognize, diketahui ya. Coba nih, ethnikos. Ini latihan baca. Matius 18. Tuh. Oke. Satu. Sama. Belum tentu benar. Ini. Dari satu nih, Mani. 10. Orate. From CT. Oke, gantian nih, sambung. Lego. Kumin. Pantos ya. Oke, sambung. Lepusi. Uranoid. Oke, nih. Marice, ayat 11. Oke, kosong ya, 12 langsung. Umin, Logain, and Keretai, ini Antropo. Antropo, Ekatom, Probata. Oke, sambung. Kai, Lendi. Kai pa Alcon, Uksi. APC.
sambung nih. Epi, alam. Evita, ore, sky, tenis, CTI, today, umin, roti, tu, kamu lompat. CT, tu, plano, menon. Plano, menon. Oke, nggak apa-apa. Lanjut, Firda. 13. ayam, genetai, Hearing, auto, auto, lego, umin, umin, osi, hiring. kairei, Auto, auto, malon. malon. Oke, sambung. Elna. EAP, Keempat, Lois, kita, Elena, Lois, Ben, Lois, sambung nih. 14. terus, Udos. Autos, Estin, Proses. Patos. Mon. Aura, Aura noise. Ah, oke. Tuh, Eli 15. Yang Amat TC AC O Aldelfos Adelfos Upage auto meta mesaldo metal su Monu. Oke, setiawan. yang auto ada Su. yang de en C. Ya, terus sambung. Ara. Dua. Tomatos. Maturon. Sate. Pan. Rema. Iya. Nah, Oktober 17.
D C Paraku C, C auton, PP, C ya Eklesia, siap E ya D Tes Ecclesia para esto estoy O, Ethnikos, en because Kai, I go Telones. Iya. 18 nih. Amen, below Umin, yes yeah yeah then yes every yes 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 Dede Mena, and Urano. Apa? Delumena and Urano. Nah, ini kamu paling ini ya. Belum. Ingat lagi objeknya. Latihan terus ya. Nih, Ridwan, habisin. Amin, 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 Lego, Umi, Oti, ya, Du, So, Duo. Wo, Tumpone, Tose, Non, On, Des, Yes, Denu, Pipa, Pantos, Parudin, Armatos, Ya. Aiko Sontai, Ne, Sentai, Aus, Ois, Gara, Patros, apa ya? Patros, Mutu, Sudah dulu. 20 sama-sama. Sudah. Bacanya sih 40-50% lancar. Masih mesti approve ya. Oke, kita ini selesai di sini. Nanti minggu depan kita bahas tadi ya 10 soal ini dari 2 Korintus 1 ayat 1 sampai Matius 28 ayat 20. Nah, kerjakan yang di garis bawahi saja. Terjemahkan,
lalu parsing, ya, NT diagramnya dan jelaskan nominatif apa, akusatif apa, gitu. Jadi ini kayak review lagi. Oke, kita selesai. Kita berdoa. Fani berdoa.